Shalom, pemirsa The Safe Ministry. Shalom. Shalom. Selamat datang di channel The Safe Ministry, di mana kami, kaum para awam, belajar bersama-sama pelajaran Sekolah Sabat. Dan pelajaran Sekolah Sabat kali ini sungguh sangat luar biasa, yaitu mengenai saat penghakimannya. Kami para panelis sudah hadir dan siap berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry. Tetapi sebelum itu, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya, bila mana kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat tentang saat penghakimannya. Kiranya Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Mu dan terang daripada surga, sehingga apa yang kami sampaikan itu dapat boleh menguatkan iman kepercayaan kami yang mendengar, bagi seluruh pemirsa The Safe Ministry, dan biarlah mereka tetap setia sampai Yesus datang menjemput pada kali yang kedua nanti. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Sebelum kita masuk detail ke pelajaran Sekolah Sabat minggu ini, kita akan mendengarkan gambaran tentang apa yang akan kita pelajari selama seminggu ini dari Pak Tobing. Silakan Pak. Pemirsa The Safe Ministry, judul pelajaran minggu ini yaitu saat penghakimannya. Kalau melihat judulnya, saat berarti ada bicara waktu, ya, ada bicara rentang waktu yang spesifik mengenai apa? Mengenai penghakiman yang akan Allah lakukan. Ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu ke ayat hafalan kita di Roma 13 ayat 11 dan 12. Hal ini harus kamu lakukan. Jadi pemirsa The Safe Ministry, mari kita perhatikan kata harus, artinya kalau kita tidak lakukan itu pasti ada konsekuensi, ya, kalau sudah disebut harus. Harus kamu lakukan karena apa? Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jadi ini harus kita lakukan. Mengapa alasannya? Karena kita sudah tahu keadaan waktu yang sekarang. Persoalannya adalah apakah kita memang sudah tahu apa keadaan sekarang ini? Inilah nanti yang juga akan dipertegas melalui pelajaran sekolah Sabat minggu ini, supaya kita tahu sebenarnya keadaan sekarang ini kita memasuki periode apa, atau apa yang sedang terjadi di alam semesta sesuai dengan tema besar kita dalam satu triwulan ini, yaitu 3 pekabaran kosmis. Apa yang terjadi di kosmis ini sehingga dikatakan kita harus melakukan sesuatu? Apa yang kita harus lakukan? Yaitu bangun dari tidur. Tentu kata bangun dari tidur, ya, frase bangun dari tidur ini bukanlah sekedar tidur secara literal, tetapi dalam konteks pemahaman kita terhadap apa yang disebut yang terjadi dari sekarang, jangan lagi berleha-leha, jangan lagi berlengah. Karena apa? Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ini tulisan Paulus ke jemaat Roma dulu, ya, ke jemaat Roma, dan ini berlaku hingga sekarang ini. Jadi ada satu ilustrasi pemirsa The Safe Ministry yang membantu kita untuk memahami, ya, untuk mudah memahami pelajaran kita satu minggu ke depan ini. Ya, satu kali dilaporkan oleh majalah National Geographic, ya, bahwa di Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat itu pernah terjadi kebakaran. Ya, setelah kebakaran itu berhenti, lalu polisi hutan mencoba memastikan apa yang terjadi. Dia mendaki gunung, dia mau memetakan kerusakannya seperti apa sih. Ya, ternyata seorang penjaga hutan dilaporkan menemukan ada seekor burung benar-benar terbakar dan sudah jadi abu di sebuah pangkal pohon. Ya, ternyata ketika dia sentuh, rupanya ada 3 ekor bayi burung kecil, ya, yang lari-lari di bawah sayap induknya yang sudah mati itu. Jadi peristiwa ini menggambarkan bahwa si sang induk itu demi menyelamatkan 3 bayi burung kecil anaknya itu,
dia rela mengepakkan sayapnya untuk menutupi ketiga anak burung tadi itu demi keselamatan mereka. Nah, demikianlah yang sudah Allah lakukan kepada kita di Golgota. Ya, sebelum bicara penghakiman kepada kita pada saat ini, Yesus sendiri sudah dihakimi ya di kayu salib, sudah diadili di situ, dan Kristus atau Yesus itu sendiri ya dihakimi, diperlakukan sama seperti orang berdosa, sama seperti orang jahat ya, dan dia berhasil memenangkan penghakiman itu. Nah, pemirsa The Safe Ministry, kira-kira seperti itulah gambaran proses keselamatan yang kita miliki pada saat ini. Yesus mati ya demi kita supaya kita diselamatkan. Nah, sekarang persoalannya adalah setelah Yesus menebus kita dari dosa, ya, setelah Yesus menebus kita dari dosa, dia mati di kayu salib untuk menunjukkan kepada kita bahwa proses penghakiman nanti kira-kira seperti itu. Maka apa yang terjadi dengan kita? Apakah kita juga akan lolos dari penghakiman itu? Inilah nanti yang akan kita pelajari selama 1 minggu ke depan. Dan peristiwa kepada orang Israel dahulu yang dilambangkan, yang diceritakan Allah melalui nubuatan kepada hambanya, yaitu Daniel, akan sangat membantu kita untuk mengerti ya waktu-waktu yang spesifik atau waktu-waktu yang sangat terukur terkait dengan saat-saat penghakimannya. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing, terima kasih. Kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai pelajaran sekolah sahabat kita, dan sebagai topik pertama yaitu pembersihan tempat kudus. Pak Tobing akan membantu menjelaskan mengenai topik ini. Silakan, Pak. Baik, masih kelanjutan dari pelajaran beberapa minggu sebelumnya di dalam pekabaran 3 malaikat, terutama pekabaran yang pertama di Wahyu 14 ayat 7, ada satu frase kalimat mengatakan karena telah tiba saat penghakimannya, ya, karena telah tiba saat penghakimannya. Artinya sebelum kedatangan Yesus itu sudah dipastikan ada proses penghakiman, ya, dan pekabaran 3 malaikat ya disampaikan kepada kita melalui Yohanes, dikatakan sekarang ini ya akan tiba saat penghakimannya. Nah, lalu jauh sebelum itu Allah juga sudah memberikan petunjuk melalui penglihatannya kepada Daniel yang tertulis di dalam Daniel 8 ayat 14. Ada jadwal tertentu, ya, ada jadwal tertentu yang sangat spesifik disampaikan, yaitu ada kalimat di Daniel 8 ayat 14 dikatakan sampai lewat 2.300 petang dan pagi, ya, sampai lewat 2.300 petang dan pagi. Jadi ada satu rentang waktu, ya, ada satu rentang waktu yang spesifik, yaitu 2.300 petang dan pagi. Pemirsa The Safe Ministry, ya, kita perlu ingat kembali bahwa tidak ada lagi nubuatan waktu ya selain nubuatan 2.300 petang dan pagi. Dan jangan pernah kita salah juga menyebutkan, selalu menyebutkannya petang dan pagi, bukan pagi dan petang. Mengapa? Karena perhitungan hari itu dimulai dari petang ke petang hari, ya. Jadi dari petang dan pagi. Nah, seperti kita tahu bahwa di beberapa ayat di Alkitab dijelaskan bahwa bagi Allah itu satu hari itu sama dengan 1.000 tahun. Jadi kalau 2.300 petang dan pagi, nanti ini menggambarkan apa? Apakah menggambarkan 2.300 hari literal atau 2.300 hari atau petang dan pagi secara simbolik? Tetapi karena ini bicara nubuatan, ini bicara bahasa-bahasa simbol yang disampaikan kepada Daniel, dan bahkan Daniel sendiri pun dalam konteks di Daniel 8, dia bingung, dia masih belum mengerti. Bahkan bukan hanya bingung,
Daniel sempat pingsan, ya. Daniel sempat pingsan karena dia tidak memahami mengenai 2300 petang dan pagi. Tetapi satu petunjuk yang disebut pembersihan tempat kudus, akan ada satu rentang waktu selama 2300 petang dan pagi dalam lambang nubuatan, atau kalau kita permudah 2300 tahun, ya, peristiwa di mana Allah melakukan pembersihan terhadap tempat kudusnya, ya. Ya, nanti kapan itu mulai dan kapan itu berakhir, lalu apa saja yang terjadi di dalam rentang 2300 petang dan pagi itu belum tahu, ya, belum tahu pada saat ini. Daniel bingung pada saat ini, tapi itulah petunjuk yang Tuhan berikan. Hanya saja yang menarik adalah dijelaskan di situ bahwa nanti akan ada satu peristiwa, ya, akan ada satu peristiwa, ya, bahwa di tengah-tengah itu nanti ada seseorang yang tidak bersalah akan dikorbankan atau akan dihakimi. Ini yang menarik. Jadi ada satu peristiwa yang luar biasa yang menggambarkan apa? Menggambarkan kematian Yesus di kayu salib. Demikian pemirsa The Safe Ministry untuk pengantar hari ini. Baik Pak Tobing, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan dari topik yang baru saja dijelaskan. Kapan kita apakah sebaiknya bertobat? Sekarang juga, apakah nanti saja kalau hari kedatangannya itu sudah hampir tiba? Iya, jadi sama seperti perkataan Yesus bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kedatangannya. Seandainya kita tahu kapan kedatangannya, mungkin kita bisa tawar-menawar dengan Tuhan, nantilah Tuhan sekian hari sebelum engkau datang. Atau seandainya kita tahu kapan kita mengakhiri hidup kita, kita mungkin boleh katakan, Tuhan nantilah beri waktu saya sekian hari atau sekian waktu sebelum saya mengakhiri hidup, di situ saya bertobat. Oleh karena Allah tidak memberitahu, dan memang Allah sengaja tidak memberitahu supaya apa? Allah mau orang yang menempati kerajaan sorga itu adalah orang-orang yang memang setiap saat menyerahkan diri kepada Tuhan. Pertobatan itu bukanlah usaha kita, tetapi pertobatan itu adalah penyerahan diri kita kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang membantu kita. Kapan? Ya, secepatnya. Secepatnya itu kapan? Saat ini juga. Ketika kita mendengar suara Tuhan, jangan kita mengeraskan hati. Itulah waktu terbaik bagi kita untuk bertobat. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa The Safe Ministry, hari berikutnya kita akan membahas mengenai nubuatan 2300 petang dan pagi dan akhir zaman. Kita akan minta Pak Fajar untuk bisa menjelaskan mengenai topik ini. Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, tadi panelis Saudara Elvin sudah cukup menjelaskan begitu rinci ya tentang nubuatan 2300 petang dan pagi. Saya menambahkan bahwa ada beberapa pandangan-pandangan yang berbeda. Mereka menganggap bahwa rentang waktu 2300 petang dan pagi ini adalah hari literal. Jadi 2300 hari saja. Dan bahkan mereka percaya tanduk kecil dalam Daniel 8 itu hanya untuk berlaku bagi pemimpin militer Seleukia, yaitu Antiochus. Itu pada tahun 2016 sebelum Masehi sampai 1604 sebelum Masehi. Ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel ya. Karena nubuatan 2300 petang dan pagi ini akan berlaku pada akhir zaman. Sementara Antiochus ini dia sudah tidak ada ya, dia hanya memiliki masa tahun 164 sebelum Masehi. Jadi pandangan itu adalah gugur. Jadi 2300 petang dan pagi seperti yang disampaikan oleh Gabriel kepada Daniel, yang menyebabkan Daniel dia sangat begitu bingung dan kelelahan dan bahkan tidak mengetahui, dan pada akhirnya Gabriel ini pada Daniel pasal yang ke-9 menjelaskan bahwa, yaitu dalam Daniel 9 ayat 23, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi, jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu.
Kita sangat bersyukur sekali ya, Daniel dapat memperoleh satu penglihatan yang disampaikan melalui malaikat Gabriel bahwa akan ada satu peristiwa-peristiwa akhir zaman dalam rentang waktu 2300 petang dan pagi. Mengapa hal ini yang sangat begitu penting? Karena ini berkaitan dengan pembersihan Ka'bah. Ka'bah yang mana? Banyak sekali Ka'bah. Ada Ka'bah Tabernakel, ada Ka'bah yang dibangun oleh Salomo, bahkan ada masterpiece dari Ka'bah sebenarnya yang dulu pernah ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa pada waktu Musa akan membangun sebuah Ka'bah. Apakah itu? Nah, nanti kita akan bisa mempelajari akan jauh lebih dalam mengenai pembersihan Ka'bah yang berkaitan dengan nubuatan 2300 petang dan pagi. Kemudian satu lagi, bahwa Gabriel ini menyebutkan ada domba jantan maupun kambing jantan. Nah, siapa itu domba jantan dan kambing jantan? Domba jantan itu diwakili yaitu oleh negara Media Persia, dan sementara kambing jantan itu mewakili Yunani atau Greka ya. Meskipun kita tidak disebutkan namanya, seperti ada dua kekuatan sebelumnya, tapi yang paling penting entitas berikutnya adalah tanduk kecil. Ini berkaitan sekali dengan negara Roma, Romawi ya, negara Roma, yang mana menggambarkan semacam fase agama politik yang berlaku pada waktu itu. Jadi ada pencampuran agama dan politik yang terjadi pada masa pemerintahan kerajaan Roma pada waktu itu. Jadi nubuatan 2300 petang dan pagi ini sangat begitu penting bagi kita supaya kita boleh memahami dengan seksama karena berkaitan sekali dengan pembersihan Ka'bah. Ka'bah yang mana nanti kita akan pelajari. Tapi yang jelas kita akan boleh memahami akan ada satu rentang waktu juga percampuran agama dengan politik. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Saya mewakili pemirsa The Safe Ministry, mungkin ada dari Ibu Linda Devianti atau Ibu Nur Salisa memiliki pertanyaan, Pak. Kenapa pencampuran agama politik sangat tidak baik bagi kerohanian kita? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya, khususnya pada saat ini atau zaman ini ya. Mengapa pencampuran agama dan politik itu sangat tidak baik bagi kerohanian kita? Nubuatan yang sudah disampaikan oleh Gabriel itu membuktikan bahwa percampuran antara agama dan politik itu mengakibatkan satu penderitaan, kemudian ada satu masa yang kegelapan ya, ada masa kegelapan di mana agama itu bercampur dengan politik. Banyak sekali agama dipolitisasi, khususnya pada zaman ini. Kadang-kadang mereka membutuhkan ada satu apa ya, ada satu politik yang dengan menggunakan agama tertentu. Nah, ini yang paling berat. Yang ada adalah kerohanian kita malah jadi semakin lemah. Kita jadi seakan-akan tidak percaya. Padahal sebetulnya ada satu pemisahan antara agama dan negara politik itu memang betul-betul harus berpisah. Sehingga hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan, secara kerohanian itu akan semakin bagus. Namun ini sangat berbeda bila mana ini dicampur. Kadang-kadang agama dipolitisasi, ya kan itu ya Beatrice ya, sehingga menyebabkan kita jadi lemah imannya. Oleh karena itu, dengan adanya pencampuran agama, peristiwa pada masa lalu, sejarah mengatakan itu tidak bagus, membuktikan bahwa hal itu sangat tidak bagus dan tidak mendukung akan kerohanian kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak. Judul pembahasan kita berikutnya adalah petunjuk malaikat kepada Daniel. Kita minta Pak Tobing untuk bisa hal-hal apa nih Pak yang penting untuk pemirsa The Safe Ministry bisa pahami melalui pelajaran ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, apa petunjuk malaikat kepada Daniel? Kita bisa lihat di dalam Daniel 9 ayat 23 dimulai ya, dari 23 dikatakan bahwa jadi ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah satu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Jadi pertama sekali diminta supaya tadi di Daniel 8 ya, Daniel itu benar-benar nggak mengerti. Nah, lalu dikasih petunjuk, camkan firman itu, perhatikan penglihatan itu. Apa yang perlu diperhatikan? Di ayat 24 sampai 27 lah kita dapat jawabannya, walaupun ini bahasa nubuatan ya. 70 kali 7 masa,
telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Jadi 70 kali 7 masa tadi sudah dijelaskan, ya 70 kali 7 itu 490 tahun, ya. Lalu di ayat 26 ada lagi dikatakan begini, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah dihurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Jadi 70 kali 7 masa itu artinya 70 kali 7 490 ya, 490 hari atau 70 minggu. Nah, di salah satu minggu yang terakhir itu ya, sesudah lewat dibilang 62 kali 7 kali 7 masa itu yaitu 434. Setelah lewat itu di minggu yang terakhir, di pertengahan minggu itu akan disingkirkan seseorang yang telah diurapi, ya, akan disingkirkan seseorang yang telah diurapi. Nah, apa maksudnya di sini ya? Kalau kita perhatikan sejenak di gambar-gambar itu, 490 tahun itu atau 70 kali 7 masa itu dimulai dari sebuah dekrit, ya, dekrit Artasasta untuk apa? Untuk memulihkan bait suci, ya, untuk memulihkan bait suci. Tetapi dikatakan ya sesuai dengan ayat 25 dikatakan ya di akhir itu lamanya kota itu akan dibangun 62 kali 7 masa, lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan, ya. Jadi banyak perjuangan ketika membangun bait suci itu, ya, banyak perjuangan, dan bahkan di akhir minggu itu di pertengahan, ya, di pertengahannya dikorbankanlah ya seseorang. Nah, kalau kita tarik ya bahwa perintah untuk membersihkan atau membangun kembali bait suci itu dimulai dari 457 sebelum Masehi, artinya sebelum Kristus lahir, ya. Lalu ditarik terus 70 minggu atau 490 tahun, maka 1 minggu terakhir itu artinya 7 tahun terakhir itu adalah, ya, kalau ditarik dari lahirnya Yesus, lalu kemudian minggu terakhirnya itu adalah di antara tahun 27 sampai 34. Ya, 27 itu apa yang terjadi? Yesus dibaptiskan. Ya, Yesus dibaptiskan. Dan dari 27, kalau 7 tahun atau 7 hari, berarti kan sampai 34. Di pertengahan itu, maka seseorang yang diurapi itu akan dikorbankan. Persislah di tahun 31, ada satu peristiwa besar, yaitu Yesus disalibkan di tahun 31. Itulah petunjuk yang diberikan, ya, petunjuk yang diberikan malaikat kepada Daniel menjadi salah satu proses proses penghakiman yang sedang Allah lakukan, dimulai dari tahun nubuatan pertama 2300 petang dan pagi. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan dari topik ini, yaitu Daniel saja tidak memahami nubuatan dengan baik. Bagaimana dengan kita, Pak? Apakah kita memerlukan roh Tuhan untuk mengerti nubuatan ini? Ya, memang ada perlunya kita mengetahui nubuatan, ya. Ada perlunya, dan untuk mengetahui nubuatan itu tentu hanya melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan. Ya, namun pemirsa The Safe Ministry, kalaupun kita kurang katakanlah kurang mampu memahami nubuatan-nubuatan itu, bukan berarti itu akan mengurangi kasih Allah, bukan berarti akan mengurangi keselamatan kita. Oleh karena itu semua hanya petunjuk bagi kita, ya, hanya petunjuk supaya kita bersiap-siap selalu, bersedia selalu. Yang paling penting bukanlah pemahaman kita terhadap tahun-tahun nubuatan itu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita merasakan kasih Allah hingga dia mati, bahkan kematian dia itu juga menjadi bagian dari tahun-tahun nubuatan itu, di mana dia yang sudah diurapi, yang tidak bersalah, dia dikorbankan. Nah, sekarang selain kita meminta pengertian Roh Kudus Tuhan untuk memahami nubuatan ini, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyambut kasih Allah kepada kita. Baik, terima kasih Pak Tobing.
Berikutnya kita akan membahas Mesias disingkirkan. Pak Fajar boleh dibantu untuk diberikan ulasannya, Pak. Iya, Beatrice. Jadi pada pelajaran hari Rabu ini berkaitan sekali dengan 490 tahun. Itu sama dengan 70 kali 7 masa ya. Jadi 70 kali 7 masa itu sama dengan 490 tahun. Nah, kalau kita tahu awal dari tahun nubuatan 2300 petang dan pagi, maka nanti kita akan tahu juga akhir dari nubuatan 2300 petang dan pagi. Tadi panelis saudara Elvin sudah menyampaikan bahwa awal tahun nubuatan 2300 petang dan pagi itu tahun 457, di mana di situ ada satu dekret yang dikeluarkan oleh Raja Artasastra bagi bangsa Israel untuk kembali ke mana? Kembali ke tanah mereka untuk membangun kembali Yerusalem. 457 sebelum Masehi. Nah, 457 sebelum Masehi ini, bila mana ini menjadi satu awal dari tahun perhitungan 490 tahun, maka itu akan berakhir pada tahun 34 Masehi ya, 4 Masehi, karena tidak ada tahun 0. Kemudian meloncat ke tahun 1 Masehi. Jadi 490 tahun. Nah, yang paling menarik ini adalah Mesias itu disingkirkan. Kapan itu terjadi? Nah, Mesias disingkirkan itu pada 7 tahun terakhir. Tadi Saudara Elvin juga mengatakan tahun 27 itu adalah awal mula Yesus memberikan pelayanannya. Yaitu ditandai dengan dibaptiskan dia di Sungai Yordan. Oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Jadi tahun 27 Masehi, Yesus memulai pelayanannya. Ya, tahun 27. Nah, berapa lama Tuhan Yesus itu melayani? Yaitu selama 3 tahun ya, 3 tahun atau 3,5 tahun. Nah, nubuatan ini sangat tepat sekali. Mari kita baca dalam Daniel 9 ayat yang ke-27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi bangsa orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa. Kalau 1 kali 7 masa, berarti sekitar 7 tahun ya. 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Yang menarik adalah di pertengahan 7 masa itu disingkirkanlah orang yang tidak bersalah. Yaitu adalah Mesias, yaitu Yesus. Yaitu tahun 31 Masehi. Jadi tahun 31 Masehi, Mesias sesuai dengan nubuatan Mesias disingkirkan. Itu tandanya bahwa Yesus di situ disalibkan di atas kayu salib. Darah tercurah. Dan nubuatan ini terbukti bahwa Yesus sudah mati dan semua upacara-upacara yang memberikan satu simbol domba yang tersembelih itu yang selama ini mereka membawa korban bakaran itu akhirnya tidak berlaku lagi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Yaitu dibuktikan dengan apa? Yaitu tirai Ka'bah itu robek dari atas ke bawah. Jadi tidak berlaku lagi pengorbanan mereka membawa domba, kemudian bawa korban-korban yang lain gitu ya. Karena korban yang sesungguhnya yaitu Yesus sendiri sebagai anak domba Allah sudah mati di atas kayu salib pada tahun 31 Masehi ya. Di mana itu pertengahan dari 1 kali 7 masa itu. Dan nubuatan ini memang benar-benar terbukti. Nah, dimulainya dekret itu 457 itu akan berakhir pada tahun 34 Masehi. Apa yang terjadi pada tahun 34 Masehi? Yaitu pada waktu Stefanus dilempari dengan batu. Pintu kasihan yang diberikan kepada bangsa Israel itu, mereka menolak Yesus, mereka menolak Mesias, dan akhirnya itu diangkat kembali. Yaitu dengan dibuktikan bahwa Stefanus dilempari dengan batu, membuktikan bahwa mereka memang betul-betul menolak kasih karunia yang ditawarkan oleh Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Demikian Beatrice, pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Seperti yang Pak Fajar tadi sudah jelaskan, kita lihat bahwa prediksi kedatangan pertama itu tepat seperti yang dinubuatkan. Pertanyaannya, apakah masih ada keraguan lagi mengenai kedatangannya yang kedua, Pak? Oh iya.
Kalau kita lihat nubuatan-nubuatan ini ya, semuanya terbukti ya. Baik itu nubuatan untuk kelahiran Tuhan Yesus, kemudian nubuatan tentang kematian Yesus, kenaikan Yesus. Ini luar biasa sekali. Bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu memang betul-betul terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita percaya bahwa nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan, melalui Daniel pasal 8, Daniel pasal 9, itu sudah terbukti, tentunya janji akan kedatangan Yesus yang kedua kali itu pasti juga akan terjadi. Kita tinggal tunggu, Beatrice, bahwa Yesus sesuai janji dia akan datang kembali menjemput kita dan akan membawa kita untuk pergi ke tempat di mana aku sedang menyiapkan. Seperti yang disampaikan oleh Yesus sendiri memberikan janji pada dalam Yohanes pasal 14 ya, kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali. Jadi nubuatan yang sudah disampaikan itu sudah terjadi, kenapa kita masih ragu untuk mempercayai akan nubuatan kedatangan Yesus yang kedua kali nanti? Tentunya tidak ada satu alasan apapun untuk tidak mempercaya hal itu. Demikian Petrus dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Pembahasan kita sepertinya semakin menarik ya, dan topik berikutnya yaitu mengenai tahun 1844. Kita minta Pak Fajar lagi untuk bisa menjelaskan mengenai apa ini topik ini, Pak. Ya, ini menarik sekali. Ini masih tetap membicarakan mengenai masalah waktu ya, karena kan saat penghakiman itu berhubungan sekali dengan rentang waktu. Rentang waktu ini berkaitan juga dengan nubuatan 2300 petang dan pagi. Jadi awal mula 2300 petang dan pagi itu adalah 457 dimulai dari dekrit Raja Artasastra, itu raja dari Media Persia. Kemudian itu kalau ditambah dengan 2300 tahun, maka itu akan berakhir pada tahun 1844. Apa yang terjadi tahun 1844 Masehi? Nah, kalau kita melihat akan rentang waktu ini, disitulah Tuhan Yesus itu memulai pekerjaannya sebagai imam besar. Pada waktu dia naik ke surga, pada tahun 31, dia naik ke surga, dia memasuki bilik yang suci. Kemudian pada waktu selesai rentang waktu nubuatan 2300 petang dan pagi, itu tahun 1844, disitulah dia memasuki bilik yang maha suci. Dia menjadi seorang imam. Ini berkaitan sekali dengan imamat pasal yang ke-23. Dan kita tahu bahwa imam besar itu, mereka menjadi seorang imam besar untuk mewakili seluruh bangsa Israel di hadapan Allah Bapa. Apakah pengampunan mereka diterima atau tidak? Begitu juga dengan Yesus. Yesus memulai fase pengadilan pemeriksaan menjadi imam besar mulai tahun 1844. Dia memasuki bilik yang maha suci, di mana saat itu juga kita semua kasus-kasus itu akan dibukakan, mulai pengadilan pemeriksaan itu dilakukan. Nah, bagi kita, apakah kita semua, seluruh umat manusia, dari Adam sampai sekarang, apakah satu, menerima kasih karunia yang ditawarkan oleh Yesus? Ya kan? Kemudian, kedua, apakah kita memang betul-betul menjalani kehidupan yang begitu salah dan begitu patuh dan taat kepada perintah-perintah daripada Tuhan? Nah, inilah yang menjadi satu poin yang paling utama pada waktu Yesus menjadi imam besar setelah tahun 1844. Apakah kita mau menerima kasih karunia yang ditawarkan oleh Yesus? Apakah kehidupan kita memang begitu saleh dan begitu taat untuk menuruti apa yang menjadi perintah daripada Tuhan? Nah, kalau pelajaran yang paling penting yang bisa kita buat, kalau kita tahu bahwa pada saat ini pengadilan pemeriksaan sudah dimulai, yaitu dari rumah keluarga Tuhan itu sendiri, dan kita tahu bahwa mungkin nama kita akan disebutkan, akan muncul pada waktu pengadilan pemeriksaan itu dilakukan. Apakah dalam kehidupan kita, kita sudah menerima Yesus? Apakah kita sudah menerima tawaran kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada seluruh umat manusia? Inilah menjadi satu pertanyaan yang paling penting bagi kita untuk saat ini. Poin yang paling utama, kita coba untuk merendahkan hati kita, kemudian memeriksa hati kita. Apakah kita memang betul-betul mengakui dosa-dosa kita? Kemudian, apakah kita memang betul-betul bertobat dan meminta Allah untuk membersihkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan?
inilah menjadi satu introspeksi bagi diri kita sendiri. Di dalam persiapan, apakah nama kita nanti akan muncul, dipanggil dalam pengadilan pemeriksaan yang sedang berlangsung untuk saat ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Pertanyaan mengenai untuk topik ini, Pak. Panggilan terakhir telah disampaikan. Bagaimana sambutan kita sebagai orang percaya, Pak? Iya, bahwa panggilan terakhir itu memang malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga itu sudah disampaikan. Sekarang kembali kepada pilihan kita. Apakah kita mau menerima akan panggilan ini atau tidak ya? Kalau seandainya kita tidak mau menerima, hanya ya mungkin hanya sebatasnya hanya cukup mendengar saja. Kemudian kita tidak memeriksa hati kita, apakah kita memang betul-betul bertobat atas segala perbuatan-perbuatan kita. Apakah memang betul-betul kita menerima Yesus, apakah betul-betul kehidupan kita sangat begitu saleh dan taat kepada Tuhan atau tidak. Nah, sambutan yang paling utama kita adalah kita mungkin menerima Yesus ya. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat yang sudah mati di atas kayu salib. Kita minta pengampunan yang betul-betul, minta dosa kita diampuni, dan Tuhan memberikan baju kebenaran bagi kita, dan kehidupan kita menjadi orang yang begitu saleh, yang taat, yang penurut ya, penurut kepada perintah-perintah Tuhan sembari kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan jangan lupa, sambutan yang perlu kita lakukan, kita sampaikan pekabaran yang sangat penting ini kepada semua orang. Jadi bukan hanya kita yang selamat, tetapi orang lain, saudara kita, keluarga kita yang belum mengenal kebenaran, mereka boleh diselamatkan dengan kabar baik bahwa Yesus menjadi juru selamat sekaligus sebagai hakim yang adil bagi kita semuanya. Demikian Beatrice. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita dan Pak Taufik akan memberikan kesimpulan atas pelajaran kita minggu ini. Silakan, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kalau kita coba ringkaskan lagi ya, jadi masa penghakiman itu dilambangkan dengan atau diberi tanda atau petunjuk dimulai dengan sebuah nubuatan, yaitu nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan nubuatan 2300 itu dibagi dua bagian, 70 minggu yang pertama atau 490 tahun. Lalu sisa dari 2300 tahun itu ada 1810 tahun. Ya, 1810 tahun yang tadi kita mulai menghitungnya dari tahun 34. Jadi 1810 menjadi 1844 ya, ditambah 34. Nah, di 70 minggu pertama itu sendiri ada 69 minggu yang pertama, lalu secara khusus ada 1 minggu terakhir, itu pun dibagi dua ya, dibagi 2 atau 3 bagian ya. Di awal minggu itulah peristiwa Yesus dibaptis, lalu di pertengahan minggu ya seseorang yang diurapi itu dikorbankan, yaitu kematian Yesus, dan di akhir minggu terakhir dan sekaligus akhir dari nubuatan 70 minggu itu, yaitu ketika Stefanus dilempari dengan batu yang menandakan orang Israel sebagai umat pilihan benar-benar telah menolak Yesus ya sebagai Mesias. Lalu 2300 tahun ya, kalau secara ringkas dimulai dari perintah untuk membersihkan bait suci, yaitu kalau mengikuti sejarah di tahun 457 dekret Artasasta dikeluarkan dan berakhirlah itu ya 2300 dihitung tadi 1844. Kalau di Daniel 8 sendiri memang tidak disebutkan secara spesifik, tapi dimulailah di Daniel 9 kita mengerti kapan mulai perhitungan waktu itu. Namun sekali lagi kita menekankan yang terpenting adalah apa yang perlu kita persiapkan di saat penghakiman ini. Kecenderungan atau sifat alamiah kita sebagai manusia itu adalah berdosa dan jatuh selalu ke dalam dosa. Usaha apapun yang kita buat itu akan selalu jatuh ke dalam dosa.
ya. Tanpa kasih karunia, tanpa kita menyerahkan diri kita untuk dibentuk oleh Roh Kudus, ya, untuk dibentuk oleh Allah, tidak akan mungkin kita bisa lolos dari penghakiman ini. Jadi yang paling utama adalah mari kita terima kasih Yesus, ya, melalui kematiannya di kayu salib. Lalu mari kita memandang Yesus selalu agar hidup kita diubahkan sesuai dengan Dia. Karena tidak ada usaha apapun yang bisa kita buat untuk selamat. Hanyalah dengan berimankan kepada Yesus dan mengandalkan iman Yesus, ya, kita akan diselamatkan. Inilah pemirsa The Safe Ministry yang menjadi intisari bagi kita di dalam pelajaran 1 minggu ini. Biarlah kita menyambut kasih-Nya sehingga ketika kita dihakimi, kita akan didapati setia, itu pun oleh karena pembelaan Yesus di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita tentunya berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas waktu penghakiman dan panggilan akan pertobatan. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Tobi. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, tentu bagi kami ini tidak mudah untuk memahami perhitungan-perhitungan waktu mengenai nubuatan penghakiman, terutama 2300 petang dan pagi. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang maha berbelas kasihan. Kalaupun kami tidak dapat memahami sesungguhnya perhitungan waktu ini, belas kasihan-Mu mengampunkan kami, belas kasihan-Mu mengasihi kami, untuk menyanggupkan kami dan mengajak kami selalu agar kami boleh menyambut kasih-Mu, sehingga kami boleh Engkau hakimi, Engkau dapati benar ketika Engkau menghakimi kami Tuhan. Dan hanya belas kasihan-Mu juga lah yang membenarkan kami, karena sifat kami adalah berdosa dan selalu jatuh ke dalam dosa. Ya Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberi petunjuk ini bagi kami. Yang paling penting bagi kami Tuhan, biarlah kami serahkan hidup kami kepada tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami bertemu dengan Engkau setiap hari Tuhan. Sehingga kapanpun Engkau datang menjemput kami, Engkau dapati kami menjadi manusia yang telah diubahkan. Kiranya Tuhan memberkati para pemirsa The Safe Ministry. Biarlah Tuhan mempertemukan kami ketika Engkau datang menjemput nanti Tuhan. Mohon ampun kami akan pelanggaran dan dosa yang kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan akan pelajaran yang luar biasa yang kita telah diskusikan dan pelajari bersama-sama. Tentunya kami berharap dan rindu untuk bisa berdiskusi lebih melalui kolom komentar. Jadi kami ingatkan untuk pemirsa The Safe Ministry untuk bisa tinggalkan komentar, pencet tanda suka pada video kami, dan juga share akan video kami kepada saudara-saudari lainnya. Terima kasih, kita bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.